Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini kita akan membahas materi matematika mengenai matriks untuk kelas 11 atau kelas 2 SMA. Nah, langsung saja. Sebenarnya matriks itu apa sih? Nah, matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan lain-lain. Selain memiliki baris dan kolom, matriks juga memiliki entry atau elemen yang merupakan setiap anggota dalam matriks tersebut. Nah, biasanya dinotasikan dengan huruf kecil seperti A kecil, B kecil, C kecil, dan lain-lain. Nah, biasanya disesuaikan dengan nama matriksnya. Misalnya matriks A, maka elemennya itu adalah A kecil. Nah, contoh nih, ada contoh matriks 1, 2, 3, 4. Nah, itu menggunakan kurung biasa, dan yang di sampingnya itu menggunakan kurung siku. Nah, selanjutnya lihat gambar nih. Ada matriks A, yaitu 10, 20, 14, 18, 12, 8, 22, 6, dan 17. Nah, 10, 20, dan 14 itu merupakan baris pertama. Dan 10, 18, dan 22 itu kolom pertama. Nah, misalkan pada matriks A di samping, elemennya dinyatakan dengan A kecil. Umumnya elemen dari suatu matriks diberi tanda indeks. Misalnya, A, I, J. Nah, I-nya itu menyatakan baris, dan J-nya itu menyatakan kolom. Nah, contohnya nih, ada A1, 2. Dibacanya itu bukan A12 ya, karena 1 dan 2-nya itu punya arti yang berbeda gitu. Jadi kita bacanya itu adalah A1, 2. Nah, satunya itu menyatakan baris, berarti terletak pada baris pertama. Dan 2-nya itu menyatakan kolom, berarti terletak pada kolom kedua. Nah, A1, 2 itu yang mana? Di baris pertama, di kolom kedua. Nah, yang ini berarti A1, 2-nya itu adalah 20. Nah, secara induktif, entry matriks atau elemen matriks dapat dibentuk menjadi matriks A berordo M kali N, sama dengan seperti ini. Jadi, untuk elemen baris ke M, kolom ke N itu dinotasikan dengan A, M, N. Nah, AIJ, entry matriks pada baris ke I dan kolom ke J, dengan I-nya itu 1, 2, 3 hingga M, dan J-nya itu 1, 2, 3 hingga N. Nah, MN yang ini itu menyatakan ordo matriks, dengan M adalah banyak barisnya, dan N-nya itu adalah banyak kolomnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja. Biasanya ordo matriks seperti ini adalah 1 kali N, dengan N banyak kolom pada matriks tersebut. Nah, bisa dilihat ada matriks T berordo 1 kali 2. Nah, hanya ada satu baris dan 2 kolom. Jadi kolomnya bebas, tapi barisnya itu hanya 1. Nah, itu disebut dengan matriks baris. Kemudian yang kedua ada matriks kolom. Nah, matriks kolom ini kebalikan dari matriks baris. Jadi kolomnya itu hanya 1, tapi untuk barisnya itu bebas, mau berapa aja. Kemudian yang ketiga ada matriks persegi panjang, adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Nah, memiliki ordo M kali N. Nah, contohnya nih, ordo 2 kali 3, berarti punya 2 baris dan 3 kolom. Nah, jangan sampai tertukar ya, M itu untuk baris, dan N-nya itu untuk kolom. Jadi, bisa dilihat perbedaannya ya, untuk matriks berordo 2 kali 3 dan matriks berordo 3 kali 2. Selanjutnya ada matriks persegi.
adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom sama. Matriks ini memiliki ordo n kali n. Nah, contohnya ada matriks yang berordo 2 kali 2. Nah, perlu diketahui juga dalam matriks itu ada istilah diagonal utama dan diagonal samping. Nah, diagonal utama itu adalah semua entry matriks yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri atas. Nah, yang ini dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Nah, untuk diagonal sampingnya adalah semua entry matriks yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Nah, untuk jenis matriks yang kelima ada matriks segitiga. Kita perhatikan matriks F dan matriks G berordo 3 kali 3 berikut. Nah, untuk matriks F itu ada elemennya 5, negatif 8, 13, 0, 2, 3, 0, 0, 7. Tahu polanya bisa seperti ini. Untuk matriks G. 5, 0, 0, 3, 2, 0, 13, negatif 8, 7. Nah, matriks persegi yang berpola seperti matriks F atau G disebut matriks segitiga. Jadi matriks segitiga merupakan suatu matriks berordo n kali n dengan entry atau elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, ini diagonal utamanya nih. Di bawah diagonal utamanya itu semua nilainya itu 0. Nah, bentuk segitiga seperti ini. Nah, ini itu di atas. Di atas diagonal utamanya itu nilainya 0 semua. Jadi disebut matriks segitiga. Selanjutnya ada matriks diagonal. Perhatikan konsep matriks segitiga tadi ya. Kita cermati kombinasi pola tersebut pada suatu matriks persegi, seperti matriks berikut ini. Nah, bisa dilihat. Maka matriks persegi dengan semua entry-nya bernilai 0, kecuali entry diagonal utama tidak semua 0. Disebut matriks diagonal. Nah, artinya entry diagonal utama tidak semua 0. Jadi boleh salah satu atau salah duanya itu bernilai 0. Yang penting 0, nilai 0 dalam diagonal utamanya itu tidak melebihi ordo matriksnya. Misalkan ini ordo matriksnya itu adalah 5 kali 5. Nah, entry dalam diagonal utamanya itu misalkan ada nolnya itu 0, 0, 0, 4, 3. Nah, itu boleh. Yang penting nolnya itu tidak lebih dari 5. Nah, untuk jenis selanjutnya ada matriks identitas. Nah, kita cermati kembali matriks persegi dengan pola berikut. Nah, kita cermati nih, susunan angka 1 dan 0-nya nih. Pada kedua matriks persegi di atas. Jika pola tersebut terdapat suatu matriks persegi, yaitu semua entry diagonal utama bernilai positif 1, disebut matriks identitas. Nah, dinotasikan sebagai I besar berordo n kali n. Nah, bisa dilihat diagonal utamanya itu 1 semua. Untuk jenis selanjutnya ada matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya itu bernilai 0. Kemudian ada kesamaan dua matriks nih. Perhatikan matriks berikut. Untuk matriks A, yang ini itu elemennya 3, 5, 7, 9. Yang ini juga 3, 5, 7, 9. Nah, ini dikatakan sama. Untuk yang B, yang elemennya itu ada 3, 4 ditambah 1, 7, 9. Nah, untuk di sebelah kanannya itu ada akar 9, 5, 7, 3 pangkat 2. Nah, akar dari 9 itu sama dengan 3. Jadi 3 pada matriks sebelah kiri itu sama dengan
pada matriks yang sebelah kanan. Yang penting itu misalkan ini A11. Nah, yang ini itu B11. Nah, A11-nya itu sama dengan B11. Maka dikatakan sama gitu. Nah, untuk penjelasannya nih, matriks A dan matriks B dikatakan sama atau A sama dengan B jika dan hanya jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Misalkan matriks A-nya itu 2 kali 2, nah matriks B-nya juga harus 2 kali 2. Setiap entry yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Nah, kayak tadi nih, AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Nah, ini AIJ-nya, ini BIJ-nya. Atau ini A11, ini B11. Nilainya itu sama, yang ini juga sama. 4 ditambah 1 itu kan 5. Jadi A12 sama dengan B12. Yang ini juga sama. Selanjutnya ada operasi pada matriks. Yang pertama ada operasi penjumlahan matriks. Perhatikan contoh berikut. A ditambah B. Nah, matriks A itu elemennya ada 3, 2, 5, 1. Dan matriks B-nya itu ada elemennya 6, 1, 4, dan 3. Nah, ini untuk jumlahnya. Nah, kita ke penjelasan dulu. Misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N dengan entry-entry A1, AIJ, dan BIJ. Matriks C adalah jumlah matriks A dan matriks B. Ditulis C sama dengan A ditambah B. Apabila matriks C juga berordo M kali N dengan entry-entry ditentukan oleh CIJ sama dengan AIJ ditambah BIJ untuk semua I dan J. Nah, ada catatan nih. Dua matriks dapat dijumlahkan hanya jika memiliki ordo yang sama. Nah, yang ini nih, matriks A itu ordonya 2 kali 2. Matriks B juga ordonya 2 kali 2. Jadi, kedua matriks ini bisa dijumlahkan. Dan ordo matriks hasil penjumlahan dua matriks adalah sama dengan ordo matriks yang dijumlahkan. Nah, yang ini itu hasilnya. Hasilnya itu berordo 2 kali 2. Sama dengan ordo matriks yang dijumlahkan, yaitu 2 kali 2. Nah, cara menjumlahkannya nih. Ini kan dapat 9 nih. Caranya itu dengan 3 ditambah 6 sama dengan 9. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Selanjutnya ada operasi pengurangan matriks. Nah, untuk elemennya sama nih, kita cuman ubah operasinya yaitu dengan pengurangan. Rumus penjumlahan dua matriks di atas dapat kita terapkan untuk memahami konsep pengurangan matriks A dengan matriks B. Misalkan A dan B adalah matriks-matriks berordo M kali N. Pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan matriks negatif B. Nah, perlu diingat, matriks negatif B adalah lawan dari matriks B. Ditulis A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Matriks dalam kurung, nah yang ini, merupakan matriks yang entry-nya berlawanan dengan setiap entry yang bersesuaian matriks B. Nah, misalkan ini kita pakai cara biasa. Kalau pakai cara yang ini, negatif B-nya itu kan lawan dari matriks B. Jadi elemennya itu akan menjadi negatif 6, negatif 1, negatif 4, negatif 3. Nah, ini akan kita bahas di materi selanjutnya nih. Pengurangan dua matriks dapat juga dilakukan mengurangkan langsung entry-entry yang terletak dari kedua matriks tersebut, seperti yang berlaku pada penjumlahan dua matriks. Nah, ini untuk pengurangan yang biasa. Kemudian yang ketiga ada operasi perkalian skalar. Nah, dalam aljabar matriks, bilangan real K sering disebut sebagai skalar. Oleh karena itu, perkalian real terhadap matriks juga disebut sebagai perkalian skalar dengan matriks. Nah, sebelumnya pada kajian pengurangan dua matriks, nah yang ini hasil
A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Nah, negatif B dalam hal ini sebenarnya hasil kali bilangan negatif 1 dengan semua entry matriks B. Artinya matriks negatif B dapat kita tulis sebagai negatif B sama dengan K dikali B. Dengan K-nya itu negatif 1. Secara umum, perkalian skalar dengan matriks dirumuskan sebagai berikut. Misalkan, A adalah suatu matriks berordo M kali N dengan entry-entry A, I, J, dan K adalah suatu bilangan real. Matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A. Dinotasikan C sama dengan K kali A. Bila matriks C berordo M kali N dengan entry-entry-nya ditentukan oleh CIJ sama dengan K kali AIJ. Nah, ada contoh nih, diketahui matriks P. Elemennya ada 2, 3, 5, 7, dan matriks Q dengan elemen 5, 6, 8, 10. Jika C sama dengan negatif 1, maka C dikali P dikurangi Q. Nah, C-nya itu negatif 1 dikali P. Ini elemen P dikurangi Q. Nah, ini elemen Q-nya. Kita operasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, hasilnya itu adalah ini. Kemudian kita kalikan C-nya dengan hasil pengurangan P dengan Q. Nah, maka dihasilkan matriks dengan elemen 3, 3, 3, 3. Nah, selanjutnya ada operasi perkalian dua matriks. Nah, kalau tadi itu perkalian skalar. Kalau sekarang itu operasi perkalian dua matriks. Secara matematis, kita dapat menyatakan perkalian dua matriks sebagai berikut. Misalkan, matriks A, M kali N, dan matriks B, N kali P. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak baris matriks A sama dengan banyak kolom matriks B. Nah, hasil perkalian matriks A berordo M kali N terhadap matriks B berordo N kali P adalah suatu matriks berordo M kali P. Proses menentukan entry-entry atau elemen hasil perkalian dua matriks dipaparkan sebagai berikut. Nah, ini untuk elemen matriks A yang berordo M kali N. Dan yang ini untuk elemen matriks B yang berordo N kali. Jika C adalah matriks hasil perkalian matriks A M kali N terhadap matriks B N kali P, dan dinotasikan C sama dengan A kali B, maka matriks C berordo M kali P. Entry-entry matriks C atau elemen matriks C pada baris ke I dan kolom ke J dinotasikan CIJ, diperoleh dengan cara mengalihkan entry baris ke I dari matriks A terhadap entry kolom ke J dari matriks B, kemudian dijumlahkan dan dinotasikan seperti ini nih. Jadi CIJ sama dengan AIJ dikali BIJ, maaf AIJ AI 1 dikali B Nah, jika C adalah matriks hasil perkalian matriks A M kali N terhadap matriks B N kali P dan dinotasikan C sama dengan A kali B, maka matriks C berordo M kali P. Entry-entry matriks C pada baris ke I dan kolom ke J dinotasikan CIJ, diperoleh dengan cara mengalihkan entry baris ke I dari matriks A terhadap entry kolom ke J dari matriks B, kemudian dijumlahkan. Nah, dinotasikan seperti ini. A I 1 dikali B 1 J. Nah, hingga A I N dikali B N J. Nah, ada contohnya nih. Mari kita tentukan hasil perkalian matriks. Nah, misalkan ini matriks A, ini matriks B nih. Elemen matriks A nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan matriks B-nya itu 2, 3, 4, 1, 2, 0. Dengan menggunakan konsep perkalian dua matriks
di atas diperoleh. Nah, diingat entry baris entry baris ke I dari matriks A terhadap entry kolom ke J dari matriks B itu dikalikan. Nah, jadi misalkan ini itu adalah C11. Nah, diperoleh dari 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 1. Begitupun dengan yang lainnya. Yang ini 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 1. Ini untuk misalnya ini untuk C21. Nah, hasil akhirnya itu adalah 4, 7, 4, 10, 17, 12, 16, 27, 20. Untuk selanjutnya ada transpose matriks. Misalkan ada perubahan pada posisi entry-entry matriks seperti entry baris ke-1 pada matriks B menjadi entry kolom ke-1 pada matriks B transpose. Setiap entry baris kedua pada matriks menjadi entry kolom kedua pada matriks B transpose. Dan demikian seterusnya. Hingga semua entry baris pada matriks B menjadi entry kolom pada matriks B transpose. Hal inilah yang menjadi aturan menentukan transpose matriks suatu matriks. Transpose dari matriks A berordo M kali N adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan menukar entry baris menjadi entry kolom dan sebaliknya. Sehingga berordo N kali M. Nah, yang tadinya M kali N ketika sudah ditranspose menjadi N kali M. Nah, notasi transpose matriks A M kali N adalah A transpose M kali N. Contohnya nih, jika matriks A dengan elemen 15, 5, 30, 25, maka A transposnya adalah 15, 30, 5, 25. Nah, bisa dilihat baris pertama setelah ditranspose itu sama dengan kolom pertama sebelum ditranspose. Dari pembahasan contoh di atas, dapat kita pahami perubahan ordo matriks. Misalnya, jika matriks awal berordo N kali N, maka transpose matriks ya berordo N kali N. Nah, untuk selanjutnya ada determinan dan inverse matriks. Pertama ada determinan matriks. Nah, notasi determinan. Misalkan matriks A itu elemennya A, B, C, D. Nah, determinan dari matriks A dapat dinyatakan determinan A. Sama dengan ini simbolnya nih. Disimbolkan seperti ini. Sama dengan A, B, C, D. Sama dengan A dikali D dikurangi B dikali C. Jadi determinan A-nya itu rumusnya adalah A dikali D dikurangi B dikali C untuk matriks yang berordo 2 kali 2. Selanjutnya ada sifat-sifat determinan. Nah, misalkan matriks A dan B berordo M kali M. Nah, jadi matriks persegi. Nah, dengan M, anggota bilangan asli. Jika determinan A itu simbolnya seperti ini, dan determinan B itu simbolnya seperti ini, maka determinan A kali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi nilainya itu pasti sama nih. Mau kita cari dengan A dikali B kemudian dideterminankan, ataupun dengan determinan A dikali determinan B, itu hasilnya pasti sama. Nah, untuk sifat yang kedua nih, determinan A sama dengan determinan A transpose. Jadi pasti sama juga nih hasilnya. Dan sifat yang ketiga ada determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan determinan A, antara lain metode Sarus. Nah, cara tersebut sebagai berikut. Misalkan matriks A 3 kali 3 dengan elemen seperti berikut. Maka determinan A adalah, nah ini caranya nih, untuk diagonal utamanya itu ditambah. Jadi misalnya untuk yang ini nih,
A11 dikali A22 dikali A33 ditambah diagonal yang ini, ditambah diagonal yang ini. Kemudian untuk diagonal sampingnya dikurangi. Nah, setelah ditambah yang ini, ditambah A13 dikali A21 dikali A32, dikurangi diagonal samping yang ini. A31 dikali A22 dikali A13. Nah, seterusnya dikurangi yang ini, dikurangi yang ini. Nah, jadi seperti ini jadinya. Nah, A11, A12 yang ini itu dari mana? Dari elemen matriks yang ini kita perpanjang ke sini. Gitu. Untuk mencarinya cukup seperti ini nih. 3 diagonal utama dan 3 diagonal samping. Selanjutnya ada inverse matrix. Misalkan A matriks persegi berorder 2 kali 2. Nah, matriks A dengan elemen A, B, C, D. Inverse matriks A dinotasikan A inverse. Nah, A pangkat negatif 1. Dibaca A inverse sama dengan A per A kali D dikurangi B kali C. Nah, A kali D dikurangi B kali C itu perlu diingat. Itu merupakan rumus determinan A. Dikali matriks D negatif B negatif C A. Dengan A kali D tidak sama dengan B kali C. Nah, D negatif B negatif C A disebut adjoint matriks A dan dinotasikan adjoint A atau bisa ditulis ADJ A. Nah, adjoint A. Misalkan A sebuah matriks persegi dengan ordo n kali n. Nah, n-nya itu adalah anggota bilangan asli. Matriks A disebut matriks non singular apabila determinan A-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian ada matriks A disebut matriks singular apabila determinan A-nya itu tidak sama. Apabila determinan A-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang terakhir ada A inverse disebut inverse matriks A jika dan hanya jika A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan I. Nah, I-nya itu adalah matriks identitas perkalian matriks. Kemudian ada tambahan nih, metode kofaktor. Nah, terlebih dahulu kita harus paham tentang minor suatu matriks. Nah, minor suatu matriks A dilambangkan dengan M besar IJ adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry atau elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Jika A adalah sebuah matriks persegi berordo n kali n, maka minor entry AIJ yang dinotasikan dengan MIJ didefinisikan sebagai determinan dari submatriks A berordo n dikurangi 1 dikali n kurangi 1. Setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Nah, contohnya nih ada matriks A. Nah, ini elemennya. Minor entry A1 adalah A11 adalah determinan. Nah, ini A11 nih, kita tarik ke sini nih. Ini baris pertama dan kolom pertama. Sehingga M11-nya itu adalah A22, A23, A32 dan A33. Nah, M11, M12 dan M13 merupakan submatriks hasil ekspansi baris ke-1 dari matriks A. Kofaktor suatu entry baris ke I dan kolom ke J dari matriks A dilambangkan KIJ sama dengan negatif 1 pangkat I ditambah J dikali determinan MIJ. Nah, seperti ini. Nah, kita ambil contoh nih dari matriks berikut ini. Elemennya ada 4, 3, 5, 3, 4, 7, 5, 5, 4. Nah, untuk K11, nah dari mana? Nah, dari situ tuh. Negatif 1 pangkat I tambah J. I-nya itu 1, J-nya itu 1. Jadi 1 tambah 1 itu 2. Nah, elemennya itu berubah menjadi 4, 7, 5,
Nah, begitupun seterusnya. Dan ini adalah hasilnya. Pasti sudah paham ya, insya Allah paham lah. Kemudian dari masalah tersebut diperoleh matriks kofaktor A dengan menggunakan rumus KA. Seperti ini. Dan dihasilkan negatif 19, 23, negatif 5, 13, negatif 9, negatif 5, 1, negatif 13, 7. Nah, untuk tandanya itu plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Itu pasti seperti itu. Nah, matriks adjoint dari matriks A adalah transpose dari kofaktor-kofaktor matriks tersebut. Dilambangkan dengan adjoint A sama dengan KIJ transpose, yaitu adjoint A-nya itu adalah negatif 19, 13, 1, 23, negatif 9, negatif 13, negatif 5, negatif 5, 7. Nah, ini dari mana? Nah, ini adjoint A-nya itu sama dengan KIJ transpose. Nah, KIJ-nya itu ini. Kita transpose menjadi ini. Dan ini itu adalah adjoint A. Dari masalah di atas diperoleh inverse matriks A dengan rumus A inverse sama dengan A per determinan A dikali adjoint A. Nah, determinannya kita cari dengan metode Sarus yang tadi. Nah, diperoleh hasil negatif 32. Sehingga A inverse sama dengan A per determinan A dikali adjoint A sama dengan negatif 1 per 32. Nah, ini sama aja ya. Negatif 32, nah negatifnya kita simpan di sebelah sini juga nggak apa-apa. Dikali adjoint A. Dan ini adalah hasilnya. Dikalikan biasa. Seperti perkalian skalar pada matriks. Nah, negatif 1 per 32 dikali negatif 19. Nah, hasilnya adalah 19 per 32. Begitupun seterusnya. Dan yang terakhir ada sifat-sifat inverse matriks. Yang pertama, misalkan matriks A berordo n kali n dengan n anggota bilangan asli. Nah, determinan A tidak sama dengan 0. Jika A inverse adalah inverse matriks A, maka A inverse di-inversekan lagi, itu sama dengan A. Kemudian yang kedua, misalkan matriks A dan B berordo n kali n dengan n anggota bilangan asli. Determinannya itu tidak sama dengan 0 dan determinan A-nya itu tidak sama dengan 0 dan determinan B-nya juga tidak sama dengan 0. Jika A inverse dan B inverse adalah inverse matriks A dan B, maka A kali B inverse atau A kali B kita inversekan itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.